Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di malam yang berbahagia ini, Jagong Lumajang rutin mengadakan diskusi dari minggu ke minggu. Tepatan pada malam hari ini, Jumat 21 Agustus 2020, Jagong Lumajang melanjutkan diskusi dari berbagai hal yang terjadi, berbagai hal yang menjadi isu besar, utamanya di kawasan Kota Lumajang tercinta. Malam hari ini kita mengadakan diskusi yang akan kita datangkan dari berbagai narasumber yang berkaitan dengan tema pada malam hari ini. Adapun tema pada malam hari ini, krisis air di Lumajang, siapa yang bertanggung jawab? Memang sudah berbulan-bulan kita menghadapi musim kemarau. Ada beberapa daerah yang memang kurang tersentuh atau kurang mendapatkan air yang layak untuk dikonsumsi, di mana kebutuhan air kebutuhan yang utama bagi kehidupan makhluk termasuk manusia. Untuk itu malam hari ini Jagong Lumajang yang diprakarsai oleh Badan Kebudayaan Nasional Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang sangat peduli apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi pada Kabupaten Lumajang khususnya, untuk membahas masalah krisis air yang terjadi di Kabupaten Lumajang. Adapun diskusi malam hari ini Anda bisa simak dalam laman Facebook Badan Kebudayaan Nasional Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang atau BKN Cabang Kabupaten Lumajang. Adapun beberapa narasumber yang telah kami undang yang peduli akan adanya krisis air di Lumajang yang berkaitan dengan tersebut. Yang terhormat narasumber yang pertama dari Dinas Pengairan UPT Jawa Timur, dipersilahkan menempati tempat yang telah kami sediakan. Dari Dinas Kehutanan yang mewakilinya, kalau sudah siap silahkan menempati tempat yang telah kami sediakan. Dari Dinas Lingkungan Hidup atau yang mewakilinya, bapak-bapak atau ibu, dipersilakan untuk menempati tempat yang kami sediakan. Dari Perhutani, monggo kalau sudah hadir dipersilakan menempati tempat yang telah kami sediakan. Dari TNBTS, monggo dipersilakan. Dari PDAM, dipersilakan menempati tempat. Dari Tirto Manunggal, monggo yang mewakili juga dipersilakan untuk menempati tempat yang kami sediakan. Dari pendamping hutan atau LMDH yang sudah hadir, yang mewakili dipersilakan. Dari perwakilan petani, bapak-bapak yang mewakilinya dipersilakan untuk menempati tempat yang kami sediakan. Dari penggiat lingkungan atau dari Gembar, bapak-bapak dipersilakan menempati tempat yang kami sediakan. Perwakilan dari SPL, monggo bapak atau ibu dipersilakan menempati yang setelah kami sediakan. Dan yang terakhir dari fraksi dari Bapak Kepala Desa Gucialit, dipersilakan untuk menempati tempat yang kami sediakan. Dan sangat peduli lagi, tidak ketinggalan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang dari fraksi PDI Perjuangan, Bapak Lancar. Beliaunya dipersilakan, beliaunya telah sumbangsihnya penggiat menyediakan air untuk memfasilitasi lingkungannya pada akhir-akhir ini telah beliau laksanakan. Untuk itu hadirin netizen dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak langsung pada laman Facebook kami Badan Kebudayaan Nasional Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang. Dan malam ini
Jagong Lumajang disupport langsung oleh Mitra Nada Entertain, Denada Musik, Wiraraja Musik, Armada Kuliner, Istana VCD, Fitness Den, dan beberapa tim dari Jagong Lumajang yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Untuk itu acara kita mulai, kami serahkan acara ini kepada moderator kita Bung Mansur Hidayat. Kepada beliau Bung Mansur Hidayat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Hong Ulun Basuki Langgeng. Satu tambahan salam saya tambahkan karena kita di Lumajang khususnya punya kawan-kawan Tengger. Mungkin ada juga teman petani Tengger yang hadir. Jadi Hong Ulun Basuki Langgeng itu adalah satu salam dari kawan-kawan kita dari Tengger. Ya, selamat malam kepada para narasumber yang saya hormati dari Dinas Pengairan. Ini kawan-kawan saya juga. Kebetulan saya juga tergabung dalam keluarga besar pengairan. Ada juga dari Tirta Manunggal, Pak Dewan yang luar biasa. Sehat ya Pak Dewan ya. Ada petani, ada dari Serikat Petani Lumajang, ada Pak Kepala Desa Gucialit, salam kenal juga, Pak Kades Sainggi, dan Pak Lastiono dari CV Tirta Tritunggal, yang mana swadaya masyarakat untuk mengusahakan air bersih. Jadi saudara-saudara, pada malam hari ini kepada para netizen, kepada para penonton di fanpage Badan Kebudayaan Nasional BKN Lumajang, perlu kita ketahui hari ini sebenarnya adalah hari momen yang teramat spesial karena yang kita bahas adalah krisis air bersih di Lumajang. Siapa yang bertanggung jawab? Perlu diketahui, air sebenarnya adalah suatu materi yang sangat luar biasa penting bagi alam semesta ya, tidak hanya bagi manusia, dan spesial untuk manusianya juga. Jadi tanpa air bumi kita tidak akan bisa menghidupi makhluk hidup, dan terutama manusia sangat butuh yang namanya air. Salah satu contoh yang sangat mungkin bisa kita lihat terkait pentingnya air, kita bisa melihat di Timur Tengah. Timur Tengah itu yang namanya air itu merupakan emas gitu kan, merupakan emas yang tiada duanya. Diperebutkan oase-oase seperti itu, oase-oase itu sumber-sumber air diperebutkan. Terusan Suez, kalau sudah di Inggris, terusan Suez sampai ditutup semua, Syria, Lebanon itu bisa perang gitu. Jadi ini pentingnya air. Dan kita juga undang, kebetulan di sini dari Dinas Pengairan ini Provinsi Jawa Timur, UPT Provinsi Jawa Timur, dan dinas-dinas di Lumajang juga kita undang. Ada Dinas Lingkungan Hidup ya, mungkin masih di perjalanan atau belum hadir ini. Ada Dinas Kehutanan juga belum juga hadir. Ada juga dari PDAM juga kita undang sebenarnya, yang berkaitan juga PDAM. Dan yang juga kita undang kebetulan ada dari pihak pengelola lapangan, misalnya Perum Perhutani. Kebetulan ini Perhutani mengatakan minta maaf tidak bisa hadir karena ada restrukturisasi dalam kepengurusan atau dalam organisasinya. Pak Wakanya dipindah ke Malang, kebetulan Pak Yus Yasir. Jadi minta maaf dari Perhutani. Dari TNBTS, TNBTS sedianya hadir dari kemarin. Yang berwenang ini nampaknya malah kurang greget ini. Ya, yang penting kita semangat, nanti masukan-masukan kita akan kita jadikan satu formula yang
Gitu, mumpung ada Pak Dewan ini juga. Seperti itu barangkali. Jadi yang kita ketahui bahwa sebagai pengantar dalam diskusi ini, di Lumajang khususnya ada 6 kecamatan yang parah dalam musim kering. Jadi Lumajang yang dari luar tampaknya hijau royo-royo, Lumajang yang merupakan sumber atau lumbung daripada padi dan sumber alam, sumber kekayaan alam yang luar biasa, ternyata di musim hujan juga terkena dampak kekeringan di 6 kecamatan, terutama wilayah barat dan wilayah utara. Kecamatan itu meliputi salah satunya Kecamatan Gucialit, Kecamatan Padang, Kecamatan Kedung Jajang, mungkin Senduro sebagian juga ya. Dan di utara ada Ranuyoso, ada Kelaka, dan ada Randu Wagung. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini ternyata menurut desas-desus itu ternyata sumber airnya sudah pada menurun. Kenapa sumber air menurun? Hutannya pada rusak, barangkali begitu. Ini satu gambaran awal. Nah, rusaknya hutan kenapa? Ya, salah satunya adalah manusianya atau orang-orang di sekitarnya belum paham terhadap arti lingkungan. Barangkali itu sebagai kata pengantar bagi saya. Langsung saja saya lemparkan diskusi kita kepada, di sini ada Cak Lastiono yang menjadi permasalahan di, kebetulan Cak Lastiono ini dari CV Tirta Tritunggal, mungkin bisa cerita ada apa permasalahannya di, tidak hanya terkait CV-nya ya, tapi ini CV ini sebagai satu kelompok swadaya ya sebenarnya untuk mencukupi kebutuhan air bersih. Monggo Cak Lastiono barangkali bisa menceritakan permasalahan yang ada. Nggak, biar cerita masalah dulu nanti, monggo bisa diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastiono dari Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Tirta Tritunggal. Tirta Tritunggal itu meliputi tiga wilayah: Kecamatan Gucialit, Kecamatan Padang, dan Kecamatan Kedung Jajang. Terus wilayahnya itu ada 5 desa. Desa Gucialit, Desa Dadapan, Desa Kedawung, Desa Kalisemut, Desa Meraan, dan Desa Kerasa. Nah, itu tahun 2007 itu saking kepinginnya warga masyarakat ingin memperoleh air bersih, sehingga dari warga masyarakat akhirnya terbentuk suatu kelompok swadaya masyarakat mandiri tanpa bantuan dari pemerintah. Itu tahun 2007 itu swadayanya itu 5 jutaan. Selamat datang kepada kepada dari LSM Pegiat Lingkungan Gerakan Masyarakat Peduli Pesisir, Pak Nawawi. Monggo dilanjut. 5 juta. Itu saking kepinginnya air bersih. Itu beli pipa-pipa sendiri, dipasang-pasang sendiri, dan bikin bangunan sendiri. Bangunan bak penampung air, sistemnya terminal. Kalau di atas besar, ke bawah pun juga besar. Itu tahun 2007 dibangunnya. Sampai sekarang itu masih eksis. Cuma dari sini ini lembaga ini sekarang ini mempunyai problem,
Yang pertama itu dari hutan, terutama yang dekat sumber mata air. Kalau dulu hutannya itu lebat, kalau sekarang sudah bukan hutan lagi. Sekarang hutannya menjadi lahan pertanian. Kalau musim penghujan, airnya keruh. Kalau musim kemarau, daya debitnya air mengecil. Dikarenakan ya perambahan hutan. Terus dari lembaga kami terus terang ingin menghijaukan kembali, terutama hutan dekat sumber mata air. Namun kita sering mengalami kendala. Yang pertama izin pemanfaatan mata air dan izin lewat pipanisasi sepanjang kawasan. Itu permasalahan kami. Kami sudah berupaya dan berusaha buat proposal mengajukan permohonan izin pemanfaatan mata air dari Perum Perhutani. Namun sampai sekarang itu jawabannya kalau Perhutani tidak bisa mengeluarkan surat izin pemanfaatan mata air dan izin lewat. Yang bisa mengeluarkan izin pemanfaatan mata air dan izin lewat itu hanya Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta Pusat. Jadi kemarin saya sudah berupaya, sudah berusaha minta bantuan kepada dewan kita, yaitu wakil DPRD Bapak Haji Bukasan untuk menjembatani saya. Terus ya tujuannya supaya kalau kita reboisasi itu biar tidak ditebangi lagi. Tapi kita sudah berupaya dan berusaha semaksimal mungkin. Namun berusaha semaksimal mungkin untuk reboisasi. Namun warga masyarakat yang atas tidak dihiraukan. Ini berarti permasalahannya Nun Sewu Pak Lastiono, permasalahannya di izin untuk reboisasi ya? Iya Pak. Mau reboisasi ini masih susah juga ya namanya. Iya, ya mau susah. lanjut. Iya. Wah ini. Terus dari lembaga kami terus terang harapannya kami ingin menghijaukan hutan dekat sumber mata air. Karena jumlah populasi penduduk semakin tambah tahun itu bukan semakin berkurang, semakin tambah. Dan daya debit airnya kalau hutannya tidak ada, tambah tahun akhirnya tambah surut dan tambah mati. Harapan kami dari Badan Pengelola Sarana Air Bersih, bukan hanya saya saja, melainkan untuk yang berada di daerah pegunungan, terutama rekan-rekan saya yang ada di Gujalit. Terus terang saya mewakili rekan-rekan yang ada di Gujalit. Mungkin bukan hanya di Gujalit, ini juga di Lumajang itu Pak. Mau tanya, untuk pengajuan izin itu sejak tahun berapa? Untuk pengajuan izin pemanfaatan mata air itu yang baru itu tahun 2017. Kita sudah berupaya Pak untuk pembaruan itu Pak ya. Pembaruan izin pemanfaatan mata air dari kawasan perhutani. Namun kalau dari Desa Cempoko itu sudah ada tahun 2007. Terus izinnya apa lagi? Di samping izin pemanfaatan mata air? Selain izin pemanfaatan mata air, izin lewat pipanisasi sepanjang kawasan perhutani. Perhutani juga ya? Kalau dari TNBTS itu kita mudah, dari PT Perkebunan itu juga mudah, namun ya dari perhutaninya aja yang tadi biar jelas juga runutannya. Tadi perhutani mengatakan izin pemanfaatan mata air ke KLHK ya. Berarti dalam hal ini perhutani tidak menghambat, cuma tidak berwenang. Barangkali seperti itu ya. Yang kedua ada izin pipanisasi sepanjang kawasan. Ini kemana ini harusnya? Ini izin pipanisasi sepanjang kawasan itu terus terang
ibarat orang mau anu Pak ya, itu kan harus ada permisi dulu. Ya, ke Perum atau ke desa-desa yang dilewati atau bagaimana? Itu dari anu apa? Dari perhutannya saja itu. Dari Perum Perhutani? Iya, kalau dari TNBTS sudah itu ada. diajukan sampai mulai tahun berapa? Itu tahun 2017 Pak. 2017. Pembaruan. Nggih. Sampai sekarang belum keluar. Tahun 2017 kita buat, tahun 2018 kita juga buat. Namun sampai sekarang itu belum keluar nggih. Jadi nggih. Berarti seperti itu ya. Nggih. Permasalahan izin pemanfaatan mata air ke KLHK, Nggih. izin pipanisasi sepanjang kawasan ke Perhutani. Kalau KLHK ya nanti kita diskusikan. Kebetulan dua-duanya sebenarnya yang berwenang beliau-beliau berdua ini, ada Perhutani, ada KLHK dalam hal ini di Sud di Lumajang ya. Tapi belum hadir atau tidak hadir, saya tidak tahu. Ya, cukup Pak. Kita runut dikit-dikit. Oke, itu permasalahan yang ada para narasumber kita. Jadi kadang-kadang ya enggak tahu yang namanya reboisasi, masyarakat sering diberi pemahaman untuk sosialisasi harus menghijaukan. Tapi kadang-kadang di birokrasi atau apa ada yang miss juga ini. Bukan, kita tidak usah menyalahkan siapa, tapi mari kita runut dengan baik nanti di mana yang bisa kita perbaiki seperti itu. Monggo mungkin karena ini menyangkut masyarakat, banyak 6 desa di 3 kecamatan. Sebenarnya dalam hal ini kita juga ingin dari petani juga menceritakan. Kalau tadi Pak Lastiono bercerita bahwa di daerah-daerah Sumber atau daerah-daerah Tengger itu banyak petani-petani yang ada hutan kemudian juga ditebang juga gitu ya, kira-kira gitu, untuk dijadikan lahan pertanian. Nah kebetulan di sini juga hadir petani beneran ini, ya, petani beneran namanya Pak Narfi. Ini adalah petani dari desa Kenongo ya, Kenongo, kecamatan Kucialit kebetulan. Pak Narfi ini kebetulan 2 kali ini ya bisa datang ke diskusi. Monggo untuk Pak Narfi, apa yang terjadi di sana di daerah Kenongo dan sekitarnya? Apa benar petani itu sering memanfaatkan hutan atau nebangi hutan dan sebagainya? Monggo kita bisa berdiskusi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang beragama lain kami ucapkan salam sejahtera. Pertama-tama membahas tentang krisis air bersih ini yang perlu kita pahami bersama, karena kita menghadapi kemarau panjang ini dan tidak bisa dilakukan hanya sepihak, harus semua pihak peduli kepada air bersih. Betul. Jadi terutama hutan yang paling ujung barat, namanya hutan lindung. Itu mulai dari B29 Agosari sampai ke Sombo, itu sudah alih fungsi. Jadi aset hutan lindung Lumajang ini sekarang dikelola oleh LMDH binaan dari Perhutani yang ada di Lumajang ujung barat. Jadi untuk ke depan agar supaya bisa mengatasi krisis air bersih, saya kira itu dikembalikan pada fungsinya aja. Jadi hutan lindung itu kalau bisa kami hijaukan kembali ya, itu diusahakan bibit yang tidak bisa ditebang. Ini menurut ide kita. Jadi kalau maaf di daerah-daerah Argosari sampai Sombo itu memang benar terjadi pemanfaatan hutan-hutan lindung itu. betul sekali. Bila perlu ya kita bentuk tim nyurvei ke lokasi.
Ya, Pak anu tadi siapa? Monggo. Nanti bersama-sama survei ke lokasi yang apa yang saya ucapkan ini. Betul enggak yang saya ucapkan? Jadi sekarang ini kalau ingin menyelamatkan bangsa kita, terutama yang ada di wilayah Lumajang ujung barat ya, terutama Gujalit, kecamatan lain yang mau apa itu termasuk akan terjadi kayak krisis air bersih, ya kita marilah bersama-sama untuk menangani, untuk mengembalikan hutan lindung atau Taman Nasional Tengger Bromo Semeru ini biar enggak terus-terusan, karena kalau musim kemarau itu air sudah enggak mampu. Petani sepakat juga untuk melakukan penghijauan. Iya, kalau petani di sana mungkin kurang sepakat. Karena apa? Karena petani di sana itu hanya tani kentang, kubis, ini. Jadi kalau sebentar, selamat datang dari perwakilan PDAM ya. Selamat datang Bapak. Terima kasih banyak. Monggo dilanjut. Ya, jadi kalau musim hujan itu air itu sangat keruh. Karena piponya itu ambil dari sungai, bukan dari sumber mata airnya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi kalau betul-betul ingin menyelamatkan air bersih, ya harus kita kembalikan alih fungsi itu. Berarti petani di daerah-daerah Tengger kurang sepakat untuk ya kurang sepakat. Karena apa? Namanya penyangga itu tidak diabaikan, tidak dipedulikan oleh petani. Jadi iya, Satu seharusnya catatan juga ya? kemiringan-kemiringan yang sangat curam itu sudah tidak bisa dianu. Berarti petani sampai hari ini belum melakukan daerah-daerah penyangga yang kritis itu untuk ditanami tanaman-tanaman yang baik untuk penahan air ya, seperti itu ya. Oke. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Ada. Terutama yang kami sampaikan ini kepada petugas TNBTS atau dari Perhutani. Ini saya mohon, hutan lindung itu harus dikembalikan fungsinya. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi satu cerita dan satu harapan. Kenyataannya teman-teman petani nampaknya belum sadar bahwa mereka penting juga untuk yang namanya penanaman tanaman-tanaman penyangga yang bisa menahan air gitu ya Bapak ya. Oke, terima kasih banyak. Kebetulan Perhutani sama TNBTS tidak hadir ini atau masih di jalan juga. Kalau Perhutani mohon izin tadi tidak bisa hadir karena ada pergantian struktural. Pak Waka dipindah ke Malang. Ya, barangkali itu dari perwakilan petani. Monggo di sini ada juga dari Kepala Desa Gucialit, bisa dijelaskan nasib warga Gucialit, bukan hanya petani ini, tapi nasib warga ketika kekeringan, kan seperti itu G. Barangkali monggo Pak Inggi, Pak Kades bisa bercerita sambil kenalan juga Pak Kades. Waktu dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber yang tidak bisa sebut satu persatu mungkin untuk karena waktu mungkin. Sini langsung saja pada pokok permasalahan. Jadi kalau mengingat sejarah untuk desa kami ya, Desa Gucialit, dulu itu waktu tahun berapa itu desa kami masih ada lahan sawah ya istilahnya ya. Jadi air masih cukup untuk mengairi sawah berapa hektar. Cuma dengan adanya perubahan mungkin ya, apa perubahan alam atau perubahan manusianya, lambat laun sumber air kita semakin krisis. Juga mungkin Pak Laste, Pak Nardi sudah tahu posisinya sumber air yang ada. Jadi pemerintah juga masyarakat berupaya
mencukupi air bersih demi kehidupan sehari-hari sebetulnya. Dengan cara bagaimana ada yang swadaya masyarakat, juga ada bantuan dari pemerintah. Namun bantuan itu seakan-akan tidak bisa dinikmati oleh masyarakat, karena tadi yang sudah dikatakan Pak Nardi sama Pak Laste tadi, jadi sumber air yang tidak mendukung dengan adanya faktor perubahan alam tadi ya. Jadi satu misal kemarin tahun mungkin 2018 itu ada bantuan dari PMI itu hampir 1 M ya. Ambil sumbernya itu di kawasan barat, mungkin di wilayah Pasangkosong atau Probolinggo. Ternyata setelah selesai pembangunan, ternyata lahan itu oleh masyarakat sana dialihfungsikan jadi pertanian sayuran, ya Pak. Nah, sayur. Jadi air yang kita ambil itu kalau siang diambil oleh petani untuk nyiram apa ya, kentang dan sebagainya. Jadi yang mengganggu itu dari faktor manusianya. Juga apa yang disampaikan Pak Nardi tadi, alih fungsi. Jadi harapan saya di sana ada berapa titik sumber yang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Istilahnya mungkin kalau ada dari perhutani ini izin reboisasi untuk penyangga sumber, berapa radius dari sumber air yang ada itu kalau bisa alih fungsikan lagi seperti itu. Karena sekarang saja air sudah dibantu dari BPBD Kabupaten Lumajang di sana. Jadi sudah tidak cukup. Dengan penduduk saya itu hampir 5.000 lebih, jumlah kakaknya 1.800. Yang dikonsumsi cuma air 2 dim. Nggih, panasnya 2 dim. Itu sudah sekarang mulai mengecil Pak Nabi. Jadi sudah tidak cukup. Jadi satu harapan saya ke depan, karena anak cucu kita juga masih mengharapkan sumber air itu bagaimana caranya di beberapa titik sumber air itu dihutankan kembali agar sumber itu tidak mati, gitu saja. Ini permasalahannya itu. Jadi untuk sekarang saja juga ada bantuan pipanisasi dari provinsi. Cuma sumber airnya juga tidak mendukung gitu. Iya. Sumber airnya habis. Yang cukup jadi masalah nanti izinnya itu. Iya. Pipanya datang, izinnya belum keluar. Iya. Nampaknya tidak bisa dipasang juga gitu. Iya. Kan gitu ya Pak Igi ya. Kalau izin masalah ini karena di lingkungan kebun, ini izinnya sudah semua Pak. Ya. Ya. Ya, kalau yang ada di lingkungan kebun sejak ada masalah malah diberi keleluasaan karena ini dibutuhkan oleh masyarakat. Itu sudah. Oh iya, ya. Seperti itu. Tadi Pak Lastiono dari Tirta Tritunggal mengatakan izin pipanisasi dari 2017 dan izin pemanfaatan sumber air juga 2017. Dua-duanya sampai saat ini belum keluar. Oh, itu yang di luar kebun. Oh iya, di luar kebun. Iya. Ya. Jadi nanti kalau yang di kebun saja, yang di luar, karena masyarakat juga di luar kebun ya. Ya. Nah, monggo ini kita cari. Oke, terima kasih Pak Igi ya, Pak Kades. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dari Desa Gujalit menyatakan bagaimana pentingnya air, desa juga sangat mendukung. Ini sudah banyak kalangan mendukung dari bawah ini ya. Dari pihak masyarakat sendiri melakukan swadaya sampai 5 juta pada waktu itu 2007 dari desa-desa sekitar yang berkaitan, karena memang penting untuk masyarakat juga sangat mendukung gitu ya Pak Inggi ya. Oke, barangkali bisa cerita ini PDAM ini barangkali, monggo Bapak
bisa bercerita. Ini ceritanya kekeringan air. Bagaimana situasi PDAM di Lumajang terhadap 6 kecamatan. Ya, ada kecamatan Cialit, ada kecamatan Padang, ada Kedung Jajang. Di utara ada Ranuyoso, Randuagung, dan Kelaka. Mungkin Senduro sebagian juga. Ini bagaimana situasinya? Apakah PDAM kita BUMD bisa mencukupi atau bisa nanti dilakukan kerjasama dengan masyarakat yang ada? Waktu dan tempat monggo dipersilahkan Bapak. Sambil kenalan juga. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf karena kami datang terlambat karena ada sesuatu hal. Yang kedua, kami atau saya menyampaikan salam dari Bapak Direktur karena beliau pada malam hari ini tidak bisa hadir karena di tempat tinggal beliau ada acara 40 hari mendiang almarhumah Ibu Bapak Lukman Hakim. Ya, amin, amin. Terkait hal tersebut, akhirnya Pak Direktur menugaskan saya. Di sini saya nama Muhammad Ali. Kebetulan di PDAM saya di seksi produksi dan distribusi. Jadi ruang lingkup kerja kami atau saya di sumber mata air atau air baku, ketersediaan air baku dan pendistribusiannya. Demikian. Terkait dengan progres yang saat ini dilakukan PDAM Lumajang untuk wilayah kekeringan, kami saat ini melayani desa Kelaka, terutama di Dusun Melawang, sebagian mungkin Tegal Ciut, Pak Budi, mohon izin, barangkali juga area yang di dropping melalui armada tangki dari PDAM Lumajang. Untuk Ranuyoso memang saat ini kami mengalami faktor alam, sudah ada penurunan debit di sana, sumber mata air. Kalau biasanya di musim hujan itu kapasitas debit yang dihasilkan oleh sumber mata air Ranu Bedali itu cukup lumayan besar, tapi pada akhir ini setelah pasca pergantian musim kok tidak ada perubahan sama sekali. Mungkin saat itu dari anggota Dewan pun sudah melakukan cek lokasi ke sumber mata air dari Komisi C. Kebetulan beliau Pak Budi juga ikut. Di sana memang ada penurunan debit sumber mata air. Terus terkait dengan COVID-19 di Kota Lumajang, kami juga melakukan dropping dalam bentuk isi ulang di tempat-tempat pencucian cuci tangan, pakai sabun, partisipasi ya. Iya, dari BDM. Itu kami sudah kerjasama dengan BPBD Kota Lumajang. Oleh karena itu, untuk barangkali untuk yang desa atau kecamatan lain yang pada saat ini masih memerlukan dropping melalui armada tangki, itu bisa mengajukan surat barangkali seperti itu. Karena ke BDAM, Pak, nggih. Terus dilampiri juga dengan titik-titik yang akan dikirimi dropping air. Demikian. Nanti bisa berhubungan dengan Bapak ya. Nggih. Pada prinsipnya langsung ke institusi BDAM, kemudian nanti disposisi Pak Direktur seperti apa. Demikian. Saya kira itu sekelumit, nggih. Saya tanya dulu Bapak. Nggih, Pak. Untuk tadi kan Bapak cerita terkait PDAM yang memenuhi kebutuhan air di Kelaka, Lawang dan sekitarnya. Nggih. Dua kecamatan Kelaka sama Ranuyoso untuk saat ini. Untuk yang di Kaljiut, yang di Gujalit,
di Padang atau di Kedung Jajang ini belum ada program? Kami untuk dropping memang Pak, konsentrasinya saat ini di 2 kecamatan Kelakah dengan Ranuyoso. Untuk kecamatan lain mungkin karena sudah di cover BPPD barangkali. Okay. Kami udah saling melengkapi saja. Okay. Kalau toh memang nantinya ada surat resmi dan sebagainya, mungkin sudah bisa kita tindak lanjuti. Kalau untuk yang pipanisasi PDHM tidak melayani apa daerah Kelakah, Ranuyoso terus ini, atau mungkin bekerja sama dengan masyarakat misalnya CV3 Tirta Tritunggal atau bagaimana? Sampai saat ini posisinya PDHM untuk pengembangan jaringan dalam bentuk investasi di wilayah kota itu di perumahan Rangga Sumberjo, terus kemudian Kelapa Gading residen, itu yang untuk wilayah kota. Sementara untuk wilayah-wilayah yang lain ini karena keterbatasan kapasitas debit dari sumber mata air itu aja. Oh, tetap di permasalahan di sumber mata air. Betul, Pak. Terus kemudian kita dari anggaran pun ini dari beberapa kecamatan yang disebutkan tadi kok saya pelajari kok tidak ada di RKAP demikian. Terima kasih. Oke. Jadi PDAM juga punya keterbatasan, tidak bisa menjangkau daerah-daerah yang lain gitu ya Bapak ya? Betul sekali. Oke. Nah, ini Pak Dewan biar juga mendengar juga ini. Kalau Pak Budi sudah hafal banget dengan program kita. Oke, terima kasih Bapak. Itu informasi dari PDAM. Jadi barangkali sekarang kita coba untuk ada di sini kebetulan pendamping petani, bukan petani ya, tapi pendamping petani dari Serikat Petani Lumajang. Jadi teman-teman ini yang mendampingi para petani di Lumajang. Biasanya kalau petani itu biasanya agak ini ya, ini kok berbeda petaninya. Monggo dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Hong Ulun Basuki Langgeng. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada saudara moderator karena sudah memberi kesempatan bagi kita SPL. Di sini problem krisis air bersih ini memang menjadi salah satu hal yang urgent, apalagi termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini harus dikuasai oleh negara. Tidak boleh ada rakyat yang kekurangan. Nah, itu. Dan dari penjelasan inti permasalahan tadi adalah sebenarnya kekurangan debit sumber mata air. Baik dari teman-teman PDAM, petani dan lain sebagainya. Persoalan utama adalah kekurangan debit sumber mata air. Nah, sebenarnya yang menjadi titik kesalahan ini tidak hanya di petani penggarap saja, tidak hanya di petani penggarap di daerah Tengger atau di daerah sumber mata air yang lain, tetapi di sini juga ada peran serta dari kelalaian dari pengelola hutan, pemangku hutan, dalam hal ini perum perhutani. Jika kita menilik dari pendekatan pengelolaan hutan di Indonesia saat ini ada dua, yaitu capital forestry. Berarti perhutani juga turut berpartisipasi dalam kelalaian. Iya, saya rasa seperti itu, karena kan tadi dari beberapa cerita masyarakat kan alih fungsi lahan, di mana sebagian besar dikelola LMDH. Nah, LMDH ini kan sebenarnya bermitra dengan pihak perum. Nah, seperti itu. Nah, jika kita melihat dari pengelolaan sendiri dari hutan itu kan ada capital forestry, ini berlaku di hutan-hutan di luar Jawa. Ada juga state forestry. Nah, ini yang berlaku di Pulau Jawa. State forestry ini mengacu pada kebijakan-kebijakan warisan dari kolonial. Kenapa? Karena state forestry ini berlaku sampai sekarang 150 tahun dari Bos Ordonansi. Nah, kaitannya apa dengan kekurangan air debit ini?
Karena selama 150 tahun pengelolaan hutan, termasuk dilanjutkan oleh Perum Perhutani sebagai pemangku pengelola hutan negara, ini ada kelalaian sehingga ekologi, ekosistem tidak terpelihara, di mana mereka hanya mengacu pada fiskal, pada orientasi uang, orientasi hasil, dan lalai akan kepentingan-kepentingan rakyat dan perubahan ekologi yang ada. Nah, dari data kita ada 12,7 juta hektar hutan yang gundul, hutan yang terlantar. Nah, ini yang juga jadi permasalahannya. 12, juta hektar. 12,7 juta hektar. Dalam perambahan petani atau ini tanggung jawab perhutani? Perlu diperjelas. Saya rasa ini juga menjadi tanggung jawab dari Perum Perhutani karena sebagai pemangku kebijakan ya, pemangku kekelolaan, dan 12,7 juta hektar ini tidak hanya terjadi sekarang tapi dalam waktu kontinuitas yang cukup lama. Sehingga wajar jika sekarang ternyata debit sumber mata air itu berkurang. Maka saya sepakat dengan petani, dengan penggarap bahwa harus ada upaya rebuisasi, upaya konservasi untuk penanganan dan memunculkan kembali debit mata air. Tidak boleh dihambat dan sebaiknya harus ada sinergi di mana ada penyuluhan, ada penyediaan bibit, ada upaya-upaya bersama antara pemangku-pemangku kebijakan dengan rakyat untuk menghidupkan kembali debit mata air atau rebuisasi di sekitarnya. Seperti itu. Kita contoh kecil saja, kita dalam pendampingan SPL kita selalu menegaskan upaya adanya penanaman tanaman tegakan untuk menghidupkan kembali sumber mata air. Nah, saya rasa seperti itu, dan memang dari sejarah pengelolaan perhutanan yang panjang ini ada beberapa kerjasama dengan masyarakat namun selalu gagal. Contohnya IPHBM, implementasi pengelolaan hutan bersama masyarakat. Ini di awal-awal tahun 70-an sampai 80-an itu hanya cuma 2 tahun. Setelah itu masyarakat pindah, jadi dia tidak sempat untuk merawat tanamannya dan lain sebagainya. Tapi ketika ada hasil ditebang tanpa ada upaya lagi penghijauan. Oke, seperti itu ya. Terima kasih. Dari Serikat Petani Lumajang. Satu catatan, tidak hanya petani tapi Perum Perhutani juga melakukan kelalaian. Oke, barangkali kita juga ingin minta pendapat dari pegiat lingkungan. Di sini hadir Kembar, Gerakan Masyarakat Peduli Pesisir. Monggo, waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bapak Moderator, juga salam kenal. Ini nama saya Pak Nawawi dari LSM Gempar, Gerakan Masyarakat Peduli Pesisir. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang krisis air, ini sebenarnya tanggung jawab kita bersama. Baik pemerintah, masyarakat pun harus bertanggung jawab. Karena tidak bisa kita melihat ini diselesaikan oleh satu instansi. Seharusnya di sini harus hadir dari lingkungan hidup. Sudah kita undang lingkungan hidup, kehutanan, ya, NBTS dan perhutani. Ya. Yang paling penting sebenarnya ya Perum Perhutani sama lingkungan hidup. Karena ini sangat berkaitan sekali. Karena kalau kita berbicara tentang air, kita tidak lepas dari membicarakan tentang hutan. Di sini kita semua tahu yang namanya hutan kita seluruh Indonesia, sebagian Indonesia itu ada dipegang oleh Perum Perhutani. Kami banyak bersinergi dengan Perum Perhutani, namun pada kenyataannya setelah kami berupaya menanam bersama perhutani, juga bersama masyarakat, ini kami selalu melakukan hal itu. Namun yang tidak kalah pentingnya sebenarnya bukan kita terletak pada kita
menanam, tapi menjaga tanaman itu yang lebih penting. Dalam hal ini perhutani itu cuma bisa menanam, tidak bisa menjaga. Kami berupaya ini semaksimal sebisa saya. Di mana-mana perhutani melakukan rebusiasi tapi tidak bisa menjaga. Betul. Ini ada contoh kecil. Beberapa bulan kemarin saya berupaya karena ada pengeringan hutan disengaja oleh masyarakat. LMDH dalam hal ini. Saya punya data semua itu. Dikeringkan semua. Ratusan hektar. Kami berupaya datang ke mulai dari WKADM sampai ADM. Mentok di ADM tidak ada solusi. Sampai ke Divre. Saya membicarakan ini. Bagaimana ini? Di sini adalah perhutani itu diberi wewenang untuk mengelola aset negara. Kalau memang tidak mampu, ya katakan tidak mampu dong. Berikanlah kepada instansi yang lain. Ini sementara kami dari masyarakat melihat kegundulan hutan-hutan lindung yang tadi dikatakan oleh Bapak, ini sebenarnya kurangnya perhatian kepada dari pihak perhutani sendiri maupun dari pemerintah dalam hal ini lingkungan hidup. Mungkin ada dari lingkungan hidup di sini. Tidak hadir juga. Ini lingkungan hidup, kehutanan, perum perhutani, semuanya tidak hadir. TNBTS tidak hadir. Ini sebenarnya urgent sebenarnya permasalahan ini. Kami pernah mempermasalahkan ada penebangan di sempadan jalan. Itu mentang tidak ada masalah. Kalau itu terjadi masif keseluruhan di Lumajang ini, tidak terkecuali bukan cuma di 6 kecamatan ini yang akan terjadi kekeringan. Jadi saya berharap sekali, ini saya sekarang kan banyak dunia maya. Ini kemarin Bapak Bupati kita keliling-keliling terkait dengan air bersih. Saya sepakat kalau kita bagaimana cara mengatasi air bersih itu. Karena di sini harus terlibat kesemuanya. Baik pemerintah, masyarakat pun harus diberi kesadaran sesadar-sadarnya. Ini ada teman dari Bapak Kepala Desa sudah mengutarakan banyak yang tadi. Kalau yang tadi dikatakan dari Pak siapa bahwa kalau musim penghujan airnya keruh, hari ini sudah mengecil. Berarti sumber mata air kita sudah tidak bisa mencukupi. Kalau kita ulas ini cuma sebegini, kita ulur-ulur di sini saja. Jadi kalau ada yang bertanggung jawab, yang paling bertanggung jawab menurut saya, kajian saya itu saya bisa mengkaji itu, yang paling bertanggung jawab terhadap kelestarian mata air itu, yang pertama itu adalah lingkungan hidup dan perum perhutani. Kami cukup data itu. Di mana-mana terjadi longsor-longsor dan sebagainya karena dirambah. Di situ sudah terbentuk LMDH. LMDH-nya sendiri seperti apa? LMDH itu petani ya Pak ya? LMDH itu ada lembaga masyarakat hutan. Lembaga masyarakat yang dibentuk oleh perhutani. Tapi di situ tidak pernah ada kesadaran. Jadi perhutani itu saya melihat bukan dalam hal ini saya akan menyerang perhutani. Ini kenyataannya harus kita bicarakan itu. Jadi saya berharap di sini ini ada bisa mengatasi krisis air ini dengan bersama-sama. Mungkin itu Pak Moderator. Nah ini kayaknya kita akan blunder di sini karena tidak ada hadir dari apa alasannya. Yang tidak kalah pentingnya juga di sini kan seperti yang saya utarakan tadi,
ada ratusan hektar yang sengaja dimatiin oleh masyarakat, padahal di situ sudah ada LMDH-nya. Bagaimana ini disosialisasinya itu? Sementara kami tidak punya kewenangan khusus untuk ini. Yang mempunyai kewenangan khusus ya tentunya seperti itu adalah perhutani. Dan hari ini ditebang paksa karena sudah mati kering. Oke. Nah, seperti itu. Ya, bisa kita tangkap. Ya, catatan juga bahwa kita juga mengundang teman-teman dari LMDH. Kebetulan saya berkomunikasi dengan pendamping hutan. Ada pendampingnya LMDH. Tapi nampaknya juga tidak hadir ini. Rombongan banyak yang tidak hadir ini. Adalah ini yang paling penting ini. Nah, tidak apa-apa. Ini kan diskusi awal, nanti bisa kita undang dalam babak-babak selanjutnya. Pak Dewan ini juga bisa mengingatkan teman-teman karena urgent ini ya Pak Dewan ya. Di sini juga ada Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur kebetulan. Provinsi Jawa Timur, UPT Pengairan. Kebetulan moderator juga keluarga besar di sana. Dan monggo mungkin bisa dijelaskan posisi untuk krisis air ini apa benar atau bagaimana dan sebagainya. Monggo Ibu dipersilakan. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Winda dari UPT PSDA di Lumajang. Mohon izin Bapak, KUPT kami tidak bisa hadir karena ada keperluan mendadak. Menanggapi terkait dengan krisis air yang berada di Kabupaten Lumajang, kami akan sedikit memberikan narasi awal kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengelolaan sumber daya air, di mana kami adalah bidang teknis dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan sumber daya air. Dasar hukum kami adalah Undang-Undang 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. Di pasal 5 disebutkan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan hak rakyat atas pemenuhan kebutuhan itu adalah dijamin oleh negara. Apa saja prioritas yang dibutuhkan dalam hak rakyat atas air? Yang pertama adalah, jadi kami jelaskan dulu wacana awalnya Bapak Ibu sekalian biar mengerti tentang ranah kami dalam pengelolaan sumber daya air. Yang pertama adalah hak rakyat terhadap air. Pertama adalah ditujukan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Itu yang pokok. Yang kedua adalah pertanian rakyat. Ketiga adalah penggunaan sumber daya air untuk usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum. Baru yang selanjutnya adalah pemenuhan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari diprioritaskan kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik, dan juga penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnya. Jadi mungkin itu awal dari kami. Nah, pengelolaan sumber daya air tersebut meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah konservasi sumber daya air, pendayaan penggunaan sumber daya air, dan ketiga adalah pengendalian daya rusak air. Dan kalau dilihat dari krisis air yang ada di Lumajang, hampir semua berkenaan dengan 3 kegiatan tersebut, Bapak. Tiga-tiganya malah ya Ibu. Iya. Jadi saya jelaskan terkait dengan konservasi. Konservasi air adalah usaha untuk melakukan perlindungan dan pelestarian sumber air ya Bapak. Pengawetan air, pengelolaan kualitas air, dan pengendalian pencemaran air. Konservasi sumber daya air ini dilaksanakan pada mata air, sungai, danau, waduk, rawa, serta daerah imbuhan air tanah. Jadi mungkin nanti saya jelaskan yang dari pemasok air itu ya Pak ya, terkait dengan izinnya. Yang kedua dari segi pendayagunaan sumber daya air.
bahwa penggunaan sumber daya air ini ditujukan untuk memanfaatkan secara berkelanjutan dari prioritas utama untuk pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat. Yang ketiga adalah dari segi pengendalian daya rusak air yang dilakukan secara menyeluruh yang mencakup usaha pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Jadi dari tiga aspek itu terkait dengan krisis air semuanya tercakup di situ. Terkait dengan konservasi mungkin kita bisa bersinergi dengan Perum Perhutani, Dinas Kehutanan, dan alhamdulillah masyarakat ataupun pegiat lingkungan yang memperhatikan ekosistem dari lingkungan tersebut. Yang kedua, penggunaan sumber daya air. Ini kita fokuskan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Misalnya dalam suatu tampungan waduk atau ranu digunakan untuk irigasi. Nah, misalkan dari daerah sekitar tersebut tidak ada warga kekurangan air, kita bisa bersinergi untuk melakukan bersinergi dalam melakukan pelayanan kebutuhan air pada masyarakat tersebut. Jadi kita bisa untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan kemudian juga untuk irigasi. Nah, terkait dengan irigasi, kita juga ada pedomannya bagaimana untuk melakukan pelayanan di bidang irigasi. Permasalahan dari Bapak yang Bapak siapa yang dari Probolinggo ya Bapak ya? Lastiono. Dari Probolinggo ya? Kucialit. Iya, dari Kucialit. Oh, dari Kucialit apa ya. Yang Sumber CV, airnya yang dari CV. Sumber airnya dari Probolinggo. Iya. Nah, dari yang dijelaskan saya tadi Bapak terkait pengelolaan sumber daya air, Bapak sudah masuk dalam pokok kegiatan pemenuhan usaha untuk kebutuhan usaha yang lainnya, dan mungkin untuk izinnya kami sarankan untuk pengelola sumber daya air di mana? Ya, di Dinas PU Sumber Daya Air. Karena kami pengelola sumber daya air berbasis wilayah sungai. Wilayah sungai itu apa? Adalah kumpulan das-das. Das-das itu apa? Yaitu das adalah kumpulan dari sungai dan anak-anak sungai yang menuju ke laut atau suatu daerah kurang lebih dari 2000 km persegi. Dan kami harap nanti Bapak mungkin ke UPT ya, ke UPT kita berkoordinasi mungkin terkait dengan bukan ke KLHK ya? Bukan, karena kita pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai atau das. Alhamdulillah ya, berarti siap, dari diskusi ini minimal ada pencerahan sedikit. Iya. Meskipun mata air itu berada di Perum Perhutani, tapi kita pengelolaan sumber daya air itu dalam daerah aliran sungai Bapak, entah itu waduk, ranu, mata air, sumber air atau yang lainnya, itu senyampang mempunyai ke wilayah sungai pengelolaan sumber daya air. Jadi di Jawa Timur itu ada 5 wilayah sungai kewenangan provinsi, dan salah satunya adalah WS Bondoyudo Bedadung yang wilayah kerjanya adalah di Lumajang, Jember, dan wilayah cuma 2 saja. Nah, kalau Bapak nanti memohon izin, kami sarankan di UPT kami. Jadi kami kepanjangan dari Dinas PU Sumber Daya Air Bapak dalam bidang teknis operasional sumber daya airnya. Mungkin itu. Dan terkait dengan PDAM mungkin saya sedikit ada saran Bapak. Jadi kami dinas di Dam Samiran. Jadi Dam Samiran itu ada di Madura, Pamekasan. Itu memang untuk pemenuhan kebutuhan PDAM ya Pak, untuk berapa warga atau KK ya. Nah, di sini dalam mengantisipasi kekeringan itu, dia memperluas luas tampungannya Bapak. Jadi dengan izin pertama, dia sudah memberikan izin berapa liter per detik. Selanjutnya, mungkin dalam kajian mereka, dia butuh untuk memperluas jangkauan dalam pelayanan air bersih kepada masyarakat, dia dengan memperluas tampungannya dan juga menambah izin. Jadi izin juga ke kita, karena memang untuk wilayah Jawa Timur semua ada di Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Oh ya, terkait dengan ini konservasi mata air, sumber air ya Bapak ya. Di Lumajang saya data ini ada 161 sumber air
dan 9 ranu. Sedangkan yang ada di lokasi 6 kecamatan ada 52 sumber air. Dan ini kami akan kedepannya akan mencoba melakukan evaluasi terhadap potensi-potensi sumber daya air itu, potensi sumber air itu, mana yang continuous, mana yang sudah mati, dan mungkin kita nanti bersinergi juga dengan masyarakat atau OPD terkait dengan pengawetan atau pelestarian dari sumber air itu. Mungkin itu yang terkait juga dengan ranu, juga kita juga akan mencoba memaksimalkan potensi ranu untuk hal yang pokok, yaitu kebutuhan pokok sehari-hari dari masyarakat. Ada yang ditambahkan? Ada Iya, yang ditambahkan? siap. Oh, boleh langsung sedikit.